Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mardotillah dengan NIM 2414201054 dari Prodi Keperawatan dari kelas yang pertama, yaitu sistem persarafan. Pengertian otak merupakan organ terbesar yang paling kompleks dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk mengontrol semua fungsi tubuh dan menafsirkan informasi dari dunia luar. Otak juga merupakan salah satu komponen sistem saraf pusat yang terhubung ke sumsum tulang belakang. Bagian otak dan fungsinya, yang pertama yaitu lobus occipital, berfungsi untuk mengenali objek lewat indera penglihatan dan memahami arti kata-kata tertulis. Yang kedua yaitu otak tengah, berfungsi untuk penglihatan, pendengaran, gairah, rasa waspada, pengaturan suhu, kontrol motorik, dan penyampaian rangsangan sensoris. Yang ketiga yaitu batang otak, terdiri dari otak tengah, pons, dan medula oblongata. Kemudian lobus otak, yang pertama yaitu lobus frontal, terletak di bagian depan otak. Lobus ini berfungsi untuk mengendalikan gerakan tubuh, mengatur emosi, dan kemampuan berbicara. Kerusakan pada lobus frontal bisa menyebabkan perubahan perilaku, gangguan kemampuan bersosialisasi, dan kesulitan berbahasa. Yang kedua yaitu lobus petal, terletak di bagian atas otak. Lobus ini berfungsi untuk merasakan perubahan suhu, rasa sakit, dan tekanan. Lobus ini juga berperan dalam kemampuan berbicara dan menghitung angka. Yang ketiga yaitu lobus temporalis, terletak di bagian samping otak. Lobus ini berfungsi untuk memahami bahasa, mengenali wajah dan objek, dan kemudian berbicara. Yang keempat yaitu lobus occipitalis, terletak di bagian belakang otak. Lobus ini berfungsi untuk mengendalikan indera penglihatan, meliputi warna dan pergerakan. Yang kelima yaitu lobus insular, terletak di bagian dalam otak. Lobus ini berfungsi untuk mengendalikan indera pengecap. Ada 12 pasang saraf kranial, yaitu yang pertama saraf olfaktori, yang kedua saraf optik, yang ketiga saraf okulomotor, yang keempat saraf troklear, yang kelima saraf trigeminal, yang keenam saraf abduken, yang ketujuh saraf facialis, yang kedelapan saraf vestibulokoklear, yang kesembilan saraf glosopharyngeal, yang 10 saraf vagus, yang ke-11 saraf aksesorius, yang ke-12 yaitu saraf hipoglossus. Kemudian ada mekanisme refleks, adalah proses terjadinya gerakan tubuh secara cepat dan tanpa disadari sebagai bentuk pertahanan tubuh. Mekanisme refleks berbeda dengan gerak sadar karena tidak melibatkan otak, melainkan saraf tulang belakang sebagai pusat pemrosesan rangsangan. Berikut adalah urutan mekanisme refleks. Yang pertama yaitu rangsangan diterima oleh indera peraba. Yang kedua yaitu rangsangan diteruskan ke neuron sensorik. Yang ketiga yaitu rangsangan diteruskan ke neuron asosiasi atau sel saraf penghubung di sumsum tulang belakang. Yang keempat yaitu rangsangan disampaikan melalui neuron motorik. Yang kelima yaitu terjadinya gerakan. Yang kedua yaitu sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kelenjar yang menghasilkan hormon, zat kimia yang membawa pesan dari satu kelompok sel ke kelompok sel lainnya. Sistem endokrin bekerja sama dengan sistem saraf untuk mengendalikan proses seperti pertumbuhan, metabolisme, dan reproduksi. Yang kemudian, sistem endokrin memengaruhi hampir setiap sel, organ, dan fungsi tubuh. Sistem endokrin atau sistem hormonal memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama yaitu mengatur metabolisme tubuh, mengatur laju reaksi kimia dalam sel, mengatur pertumbuhan dan perkembangan, mengatur cara kerja organ, mengatur suasana hati, mengatur reproduksi, dan yang terakhir itu mengatur keseimbangan internal yang konstan. Kemudian ada hormon. Hormon adalah zat kimia yang diproduksi oleh sistem endokrin dan berfungsi untuk mengkoordinasikan berbagai fungsi tubuh. Cara kerja hormon adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu diproduksi. Hormon diproduksi oleh sel-sel khusus dalam sistem endokrin. Yang kedua yaitu dilepaskan. Hormon dilepaskan ke aliran darah untuk mengirimkan pesan ke jaringan atau organ. Yang ketiga yaitu menempel pada reseptor. Hormon menempel pada reseptor sel yang cocok dengannya. Yang keempat yaitu merangsang respon. Hormon merangsang respon sel target, seperti membuat sel tumbuh lebih cepat, melepaskan hormon lain, menyerap gula darah, atau menahan air dan ginjal. Kemudian yang kelima yaitu memberikan umpan balik. Efek hormon pada organ memberikan umpan balik pada sinyal awal untuk mengendalikan pelepasan hormon lebih lanjut. Kemudian ada hipofisis cerebri. Kelenjar ini juga dikenal sebagai kelenjar pituitari yang berfungsi sebagai master gland atau kelenjar pengendali. Kemudian ada glandula tiroid
kelenjar ini terdiri dari dua lobus, yaitu dexter dan sinister. Kemudian ada juga glandula paratiroid. Kelenjar ini juga dikenal sebagai kelenjar anak gondok yang terletak di setiap sisi kelenjar tiroid. Kemudian ada timus. Kelenjar ini berperan dalam pertumbuhan manusia, khususnya pada masa pertumbuhan. Kemudian juga ada pankreas. Kelenjar ini memiliki fungsi endokrin dan eksokrin. Fungsi eksokrin adalah menghasilkan enzim pencernaan yang dialirkan ke saluran cerna. Kemudian ada glandula suprarenalis. Kelenjar ini berbentuk segitiga dan terletak di atas ginjal. Kemudian ada testis. Kelenjar ini berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Kemudian yang terakhir yaitu ada ovarium. Kelenjar ini terdapat di organ reproduksi wanita. Yang ketiga yaitu organ reproduksi. Yang pertama ada wanita. Reproduksi eksternalnya yaitu labia majora, bagian terluar dari sistem reproduksi wanita yang berfungsi melindungi organ reproduksi lainnya dari infeksi. Saat pubertas, area ini akan ditumbuhi rambut kemaluan. Yang kedua yaitu labia minora, bagian dari vulva. Klitoris yaitu struktur yang sangat sensitif dan mirip dengan penis pria. Mons pubis, bagian dari vulva. Kelenjar Bartholin yaitu kelenjar yang terletak di sisi dalam labia majora dan berfungsi mengeluarkan cairan pelumas saat aktivitas seksual. Kemudian ada vestibulum, area segitiga di antara klitoris dan introitus vagina. Di sini terdapat meatus uretra yaitu saluran kencing yang menghubungkan kandung kemih ke vestibulum. Bagian internalnya yaitu ovarium, kelenjar berbentuk oval yang menghasilkan sel telur dan hormon estrogen dan progesteron. Kemudian tuba fallopi, saluran kecil yang melekat pada bagian atas rahim dan berfungsi untuk mengangkut sel telur dari ovarium ke rahim. Kemudian ada uterus atau rahim, organ internal tempat janin tumbuh dan berkembang sebelum lahir. Cervix yaitu bagian ujung rahim yang tebal dan bulat yang memiliki lubang untuk mengalirkan darah menstruasi dan melahirkan bayi. Vagina yaitu tabung berotot yang menghubungkan serviks ke bagian luar tubuh. Vagina berfungsi sebagai jalan masuknya penis selama berhubungan seksual, jalan lahirnya bayi pada proses persalinan, dan jalur keluarnya darah saat menstruasi. Kemudian bagian pria yaitu bagian eksternalnya ada penis, organ yang berfungsi mengeluarkan urin, air mani, dan sperma. Penis memiliki 3 bagian yaitu pangkal, batang, dan kepala. Yang kedua yaitu skrotum, kantong kulit yang menggantung di pangkal penis dan berfungsi untuk melindungi testis, saraf, dan pembuluh darah. Skrotum juga berfungsi sebagai sistem kontrol suhu testis. Kemudian ada testis, organ berbentuk oval yang terletak dalam skrotum dan berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Kemudian bagian internalnya yaitu kelenjar prostat, vas deferens uretra, epididymis yaitu saluran yang melilit di sekitar bagian belakang testis. Saluran ejakulasi yang terdiri dari vas deferens, vesicula seminalis, dan prostat. Cara menjaga organ reproduksi yaitu menjaga kebersihan dengan mencuci tangan sebelum menyentuh organ reproduksi, bersihkan organ reproduksi luar dengan air bersih dan keringkan ganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari. Gunakan celana dalam berbahan katun dan bertekstur halus, hindari menggunakan celana yang terlalu ketat. Menjaga perilaku seperti hindari seks bebas, narkoba, rokok, dan minuman beralkohol. Gunakan pengaman kondom saat berhubungan intim, ganti kondom ketika beralih dari seks oral, anal, ataupun seks vagina. Jangan berbagi mainan seks dengan pasangan, hindari bergonta-ganti pasangan. Menjaga pola hidup sehat yaitu konsumsi makanan bergizi seimbang seperti buah, tomat, labu, kacang, bayam, dan lain-lain. Istirahat yang cukup, rutin olahraga setiap hari, setidaknya istirahat yang cukup 7-9 jam setiap malam. Kemudian yang keempat ada sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal adalah sistem biologis yang terdiri dari tulang, otot, sendi, ligamen, tendon, dan struktur pendukung lainnya. Sistem ini berfungsi untuk membentuk postur tubuh, melindungi organ-organ penting seperti otak, jantung, paru-paru, ginjal, dan hati. Kemudian memungkinkan tubuh melakukan gerakan seperti berjalan, berlari, berenang, dan mengambil benda. Ada beberapa komponen utama muskuloskeletal yaitu tulang, menopang tubuh, melindungi organ, dan menyimpan mineral seperti kalsium. Yang kedua sendi yaitu menghubungkan tulang dan memungkinkan pergerakan. Otot yaitu terbentuk dari serat elastis yang memungkinkan pergerakan seperti berlari dan melompat.
Kemudian ada ligamen, jaringan ikat yang kuat dan elastis yang mengelilingi sendi dan membatasi pergerakannya. Kemudian ada tendon, jaringan ikat yang menghubungkan otot ke tulang dan mengontrol gerakan sendi. Kemudian ada tulang rawan, jaringan yang menyelimuti permukaan tulang pada persendian dan mengurangi gesekan dari gerakan sendi. Gangguan pada sistem muskuloskeletal yaitu kelainan tulang belakang seperti skoliosis, yaitu kelengkungan tulang belakang ke samping yang sering terjadi pada remaja. Kedua yaitu cedera seperti patah tulang, diskulasi, cedera otot, dan keselio. Kemudian ada penyakit sendi seperti artritis, bursitis, tendinitis, cedera tendon, tenis elbow, dan carpal tunnel syndrome. Kemudian ada penyakit autoimun seperti myasthenia gravis dan lupus erythematosus. Sistem integumen. Sistem integumen adalah organ tubuh yang berfungsi sebagai penghalang fisik antara lingkungan eksternal dan internal tubuh. Sistem ini terdiri dari kulit, rambut, kuku, kelenjar, dan saraf pada kulit. Fungsi utama sistem integumen adalah melindungi tubuh dari bakteri, infeksi, cedera, dan sinar matahari, mengatur suhu tubuh, memungkinkan merasakan sensasi kulit seperti panas dan dingin, mengeluarkan limbah, melindungi tulang, organ, dan struktur internal lainnya dari kerusakan, menjalankan fungsi kekebalan tubuh yang penting, pemeliharaan cairan sel, sintesis vitamin D, mendeteksi jaring rangsangan. Ada beberapa bagian sistem integumen yaitu kuku, terdiri dari beberapa segmen seperti lempeng kuku, dasar kuku, kutikula, lipatan kuku, lunula, dan matriks. Kedua yaitu kelenjar. Kelenjar yang terletak di kulit dikenal sebagai kelenjar eksokrin. Dua kelenjar eksokrin yang paling umum adalah kelenjar keringat dan sebasea kelenjar. Yang ketiga yaitu rambut. Terdiri atas akar rambut dan batang rambut. Ada dua jenis tipe rambut yaitu rambut halus dan rambut kasar. Gangguan sistem integumen yaitu ekskim, yaitu kondisi peradangan yang dapat menyebabkan kulit gatal, merah, kering, dan teriritasi jerawat, yaitu gangguan yang disebabkan oleh penyumbatan pori-pori yang dapat menyebabkan infeksi dan peradangan. Herpes, yaitu gangguan yang disebabkan oleh infeksi herpes simplex virus. Psoriasis, yaitu penyakit kulit yang disebabkan oleh kelainan autoimun. Ainioma, yaitu kelainan pembuluh darah yang menyebabkan vaskularisasi kulit berlebihan. Beberapa cara merawat sistem integumen yaitu menjaga kebersihan, cuci tangan secara teratur, mandi 2 kali sehari, dan jaga kebersihan kulit. Kemudian melindungi dari sinar matahari, gunakan tabir surya setiap hari, terutama saat matahari terik yaitu pukul 10 pagi hingga 4 sore. Memilih produk perawatan yang tepat, gunakan produk perawatan yang lembut, non-komedogenik, dan non-aknegenik, dan bebas minyak. Memperhatikan pola makan, konsumsi makanan sehat dan bergizi. Kemudian menjaga kesehatan kuku, potong kuku secara lurus, jangan menghilangkan kutikula dan oleskan pelembab pada kutikula. Kemudian ada menjaga kesehatan rambut, hindari mencuci rambut secara berlebihan, gunakan sampo lembut yang bebas sulfat dan oleskan kondisioner. Kemudian ada menjaga kesehatan kulit, gunakan pelembab secara rutin, hindari menggosok atau menggaruk kulit terlalu keras dan batasi waktu berendam di dalam air. Kemudian menjaga kesehatan tubuh, istirahat yang cukup. Kemudian yang keenam ada sistem respirasi. Sistem respirasi atau sistem pernapasan adalah kumpulan organ dan jaringan yang berfungsi untuk bertukar gas, yaitu mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Sistem ini juga membantu dalam menyaring, melembabkan, dan menghangatkan udara yang masuk ke dalam tubuh. Proses respirasi manusia yaitu menghirup udara. Otot diafragma meregang untuk memberikan ruang bagi oksigen masuk ke dalam tubuh melalui hidung atau mulut. Penyaringan udara. Rambut hidung menyaring partikel kecil yang masuk bersama udara. Kemudian udara masuk ke paru-paru, udara melewati tenggorokan, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus sehingga akhirnya sampai ke alveolus. Kemudian pertukaran gas. Di dalam alveolus terjadi pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigen dari udara masuk ke dalam darah, sedangkan karbon dioksida dari darah dikeluarkan ke dalam alveolus. Membuang napas. Udara yang telah kehilangan oksigen keluar dari tubuh melalui rongga hidung atau mulut. Bagian respirasi itu hidung, pintu masuk udara ke dalam tubuh, berfungsi menyaring, membersihkan, dan melembutkan udara. Kemudian faring termasuk dalam sistem pernapasan bagian atas. Kemudian juga ada laring, disebut kotak suara, terletak di persimpangan faring dan memiliki 2 pita suara untuk memproduksi suara. Kemudian ada epiglottis, katup yang terletak di belakang lidah, tepat di atas laring, berfungsi mencegah makanan masuk ke saluran pernafasan.
Kemudian juga ada bronkus dan bronkiolus, membawa udara ke dalam paru-paru, dilengkapi dengan rambut halus dan lendir untuk membersihkan udara. Kemudian ada alveolus, saluran udara buntu berbentuk gelembung-gelembung udara, berfungsi sebagai permukaan respirasi. Kemudian yang terakhir yaitu paru-paru, termasuk dalam sistem pernapasan bagian bawah. Gangguan respirasi yaitu flu, radang tenggorokan, laringitis, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, ada asma, pneumonia, kanker paru-paru, tuberkulosis, emboli paru, dan masih banyak lainnya. Yang ketujuh yaitu sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular adalah sistem tubuh yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, darah, yang berfungsi untuk mengedarkan darah, oksigen, dan nutrisi ke seluruh tubuh. Bagian kardiovaskular yaitu ada jantung, organ vital yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di rongga tengah dada, tepatnya di sisi kiri tubuh. Kemudian ada pembuluh darah, terdiri dari arteri, vena, dan kapiler. Arteri membawa darah dari jantung dengan tekanan darah tertinggi. Kemudian ada darah, terdiri dari plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Kemudian ada perikardium, lapisan pelindung yang membungkus jantung. Perikardium terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan serosa dan lapisan fibrosa. Cara kerja kardiovaskular yaitu jantung memompa darah ke seluruh tubuh melalui serambi dan bilik jantung. Serambi kanan menerima darah yang rendah oksigen dari seluruh tubuh melalui vena cava. Katup trikuspid membuka dan membiarkan darah mengalir dari serambi kanan ke bilik kanan. Bilik kanan memompa darah ke paru-paru melalui katup pulmoner. Di paru-paru, darah melepaskan karbon dioksida dan mengambil oksigen. Darah yang kaya oksigen mengalir ke serambi kiri melalui vena pulmonalis. Katup mitral membuka dan membiarkan darah mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. Bilik kiri memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta, pembuluh darah. Darah mengalir dari aorta ke arteri yang lebih kecil, lalu ke jaringan kapiler. Di jaringan kapiler, darah melepaskan oksigen, nutrisi, dan zat-zat penting lainnya. Darah yang miskin oksigen kembali ke jantung melalui vena. Yang kedelapan yaitu ada saluran pencernaan. Saluran pencernaan adalah saluran yang panjang dan terus-menerus yang berfungsi untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan mengeluarkan sisa makanan. Saluran pencernaan ini juga dikenal sebagai saluran gastrointestinal. Macam-macam proses pencernaan manusia yaitu ada pencernaan mekanik. Proses pencernaan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Tujuannya adalah mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Kemudian ada pencernaan kimiawi. Proses pencernaan yang melibatkan enzim untuk memecah makanan menjadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Organ-organ pencernaan manusia yaitu ada mulut, tempat terjadinya pencernaan mekanis dan kimiawi. Gigi memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil, sedangkan enzim emilasi dalam air liur memecah karbohidrat. Kemudian ada kerongkongan, bagian dari sistem pencernaan manusia. Kemudian ada esofagus, bagian dari sistem pencernaan manusia. Lambung, kantung yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Lambung berfungsi mengoyak makanan menjadi seperti bubur. Kemudian ada usus halus, bagian dari sistem pencernaan manusia. Kemudian ada juga usus besar, bagian dari sistem pencernaan manusia. Kemudian ada rektum, bagian akhir usus besar yang sementara menampung fases sebelum keluar dari tubuh. Kemudian ada anus, bagian terakhir dari saluran pencernaan yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Kemudian ada gangguan sistem pencernaan yaitu diantaranya ada GERD atau gastroesophageal reflux disease atau penyakit asam lambung, ada tukak lambung, ada penyakit batu empedu, ada penyakit IBS, irritable bowel syndrome atau sindrom iritasi usus, kemudian ada IBD, inflammatory bowel disease atau penyakit peredangan usus, kemudian ada diare, konstipasi atau sembelit, wasir atau hemoroid, penyakit divertikular, dan yang terakhir yaitu sariawan atau stomatitis. Kemudian cara menjaga sistem pencernaan yaitu mengkonsumsi makanan sehat, minum air yang cukup, olahraga teratur, kelola stres, dan jauhi rokok. Yang kesembilan yaitu ada sistem perkemihan. Sistem perkemihan adalah sistem organ di dalam zat tubuh yang berfungsi untuk menyaring limbah, zat sisa, beserta racun dan membuangnya melalui urin.
karena fungsinya yang begitu penting untuk mengetahui cara mencegah berbagai gangguan yang bisa terjadi pada sistem ini. Organ dan fungsi sistem perkemihan yaitu ada ginjal, organ utama dalam sistem perkemihan yang berfungsi menyaring darah dan menghasilkan urin. Ginjal juga mengatur volume darah, tekanan, dan osmolaritas serta keseimbangan asam basa dalam cairan tubuh. Kemudian ada ureter, saluran yang menghubungkan ginjal ke kandung kemih. Ureter memiliki panjang sekitar 30 cm. Kemudian ada kandung kemih, kantung berongga yang berfungsi menampung urin sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Ketika kandung kemih penuh, otot-otot di dalamnya akan berkontraksi untuk mengeluarkan urin melalui uretra. Kemudian yang terakhir yaitu ada uretra, saluran yang mengeluarkan urin dari tubuh saat buang air kecil. Cara kerjanya yaitu yang pertama yaitu filtrasi, darah memasuki ginjal melalui arteri kecil dan disaring untuk memisahkan racun dari nutrisi. Yang kedua yaitu reabsorpsi, tubuh menyerap kembali sebagian besar cairan yang melewati filtrasi, seperti air, glukosa, natrium, asam amino, dan nutrisi lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu augmentasi, air yang tersisa setelah reabsorpsi akan bergerak secara osmosis dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, sehingga terbentuk urin sekunder. Kemudian ada urin ke kandung kemih. Urin bergerak melalui ureter ke kandung kemih untuk ditampung sementara. Kemudian terakhir yaitu miksi. Saat kandung kemih penuh, otak akan mengirimkan sinyal untuk mengosongkannya. Otot-otot kandung kemih akan berkontraksi untuk menekan urin keluar melalui uretra dan keluar dari tubuh. Dan materi yang terakhir yaitu yang ke-10 ada sistem imun dan hematologi. Sistem imun adalah sistem pertahanan tubuh yang berfungsi melindungi tubuh dari zat asing, sedangkan hematologi adalah ilmu yang mempelajari tentang darah dan jaringan pembentukannya. Sistem imun bekerja dengan cara yaitu mengenali dan menghancurkan zat-zat yang mengandung antigen, memproduksi antibodi untuk menyerang, melemahkan dan menghancurkan antigen, membuat sel-sel lain untuk melawan antigen, mengingat antigen tersebut sehingga dapat mengenali dan merespon dengan cepat jika bertemu lagi. Kemudian ada mekanisme spesifik dan non-spesifik. Mekanisme pertahanan non-spesifik adalah respon imun bawaan yang dimiliki semua manusia sejak lahir. Mekanisme ini bekerja dengan mengenali dan menyerang antigen yang masuk ke dalam tubuh tanpa perlu mengenali patogen secara spesifik. Kemudian mekanisme pertahanan spesifik adalah mekanisme pertahanan tubuh yang bekerja ketika antigen berhasil masuk ke dalam sel atau cairan tubuh manusia. Pertahanan ini juga disebut sebagai pertahanan ketiga tubuh karena baru bekerja setelah sistem pertahanan tubuh non-spesifik internal gagal mengatasi infeksi patogen. Kemudian yang terakhir yaitu cara kerja hematologi. Dalam dunia medis, hematologi memiliki peran penting dalam diagnosis dan pengobatan berbagai gangguan darah seperti anemia, leukemia, gangguan pembekuan darah, hemofilia, penyakit infeksi. Untuk mendiagnosis gangguan darah, dokter akan melakukan pemeriksaan hematologi, yaitu pemeriksaan darah lengkap yang meliputi sel darah putih, sel darah merah, dan platelet. Hasil pemeriksaan hematologi akan dibandingkan dengan rentang referensi, yaitu nilai pemeriksaan normal. Jika hasilnya lebih rendah atau lebih tinggi dari rentang referensi, maka hasil tersebut dapat disebut tidak normal.